Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Kali ini kami akan menampilkan sebuah kisah nyata tentang seorang petani di dusun terpencil bernama Toga Paraja, Desa Kalempang, Kecamatan Pituriawa, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, yang ditemukan tewas dimangsa ular piton saat sedang bekerja di ladang. Kepergiannya membawa duka bagi keluarga yang ditinggalkan. Simak kisah selengkapnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk menikmati kisah-kisah seru lainnya. Pagi itu, dusun Toga Paraja di Desa Kalempang, Kecamatan Pituriawa, Kabupaten Sidrap, masih diselimuti kabut tipis. Burung-burung kecil berkicau malu-malu dari balik dahan pohon asam, seolah enggan memulai hari. Udara dingin khas bulan Juni masih terasa menusuk kulit, tetapi bagi Rina, pagi seperti ini sudah menjadi bagian dari rutinitasnya. Sejak matahari belum sepenuhnya terbit, ia telah bangun untuk mempersiapkan peralatan ke ladang. Rina adalah sosok yang dikenal oleh warga desa sebagai seorang pekerja keras. Dalam usia 40 tahun, ia tidak hanya menjadi tulang punggung keluarga bersama suaminya, Hasan, tetapi juga seorang ibu yang telaten bagi dua anak mereka yang kini telah merantau ke kota. Ladang tempat Rina bekerja setiap hari adalah sumber penghidupan utama keluarga mereka. Namun, hari itu terasa berbeda. Rina duduk di tangga kayu rumah panggungnya, menatap jalan tanah berbatu yang biasa ia lewati untuk menuju ladang. Pikirannya melayang pada mimpi aneh yang dialaminya semalam. Dalam mimpi itu, ia berjalan di hutan lebat yang gelap. Suara gemerisik dedaunan dan desisan ular terdengar di sekitarnya, semakin lama semakin mendekat. Ia merasa terjebak dalam bayangan pekat, tak mampu bergerak, hingga akhirnya terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. "Kenapa melamun di pagi-pagi begini, Rin?" Suara Hasan memecah lamunannya. Lelaki itu baru saja selesai mengasah parang di belakang rumah. Rina tersenyum kecil, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. "Tidak apa-apa, Pak. Hanya berpikir tentang pekerjaan di ladang nanti." Namun, Hasan mengenal istrinya terlalu baik. Mata Rina yang biasanya penuh semangat pagi itu tampak redup. Ia duduk di sebelah Rina, menggenggam tangannya. "Kalau merasa tidak enak, sebaiknya tidak usah pergi dulu. Mungkin hari ini kau istirahat di rumah saja," ujar Hasan dengan nada lembut tetapi tegas. Rina menggeleng pelan. "Pak, panen sudah dekat. Kalau ditunda, pekerjaan akan semakin menumpuk. Lagi pula, saya tidak apa-apa. Mimpi buruk semalam hanya bunga tidur, tidak perlu dikhawatirkan. Kalau begitu, hati-hati di jalan. Jangan terlalu lama di ladang. Kalau ada apa-apa, segera pulang," kata Hasan akhirnya, meski rasa khawatir masih menggelayut di hatinya. Pak Hasan duduk di kursi kayu di teras rumahnya, menatap ke arah hutan kecil yang menjadi batas ladang mereka. Dalam keheningan pagi itu, pikirannya melayang pada cerita lama yang sering diceritakan di warung kopi desa. Kisah tentang ular raksasa yang konon bersemayam di sekitar ladang sudah menjadi legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dikatakan bahwa ular itu bukan hanya sekadar hewan liar, melainkan semacam penjaga alam. Banyak yang percaya bahwa ia muncul hanya pada saat-saat tertentu, sebagai pertanda adanya bahaya besar atau perubahan yang akan terjadi di desa. Salah satu cerita yang paling sering diceritakan adalah tentang seorang petani tua yang hilang di hutan bertahun-tahun lalu. Jejaknya tidak pernah ditemukan, tetapi beberapa hari setelah ia menghilang, warga menemukan jejak besar melingkar di sekitar tempat terakhir ia terlihat. Banyak yang menghubungkan kepergiannya dengan ular raksasa itu. Hasan sendiri tidak pernah benar-benar percaya dengan cerita itu. Baginya, kisah itu hanyalah mitos yang diceritakan untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak bermain terlalu jauh ke hutan. Namun, ia tak bisa menyangkal bahwa ada sesuatu yang membuat cerita itu terus bertahan. Tak sedikit warga yang mengaku pernah mendengar suara desisan aneh atau melihat jejak besar di tanah basah. Bahkan beberapa orang bersumpah pernah melihat bayangan panjang melintas di tengah malam. Kini, ketika ia mengingat cerita itu, rasa gelisah mulai merayapi pikirannya. Terlebih setelah semalam ia mendengar anjing-anjing di desa menggonggong tanpa henti. Suasana malam itu terasa aneh, angin bertiup lebih kencang dari biasanya, dan ada perasaan ganjil yang tak bisa ia jelaskan. Pagi ini, rasa itu belum sepenuhnya hilang. Ia hanya bisa berharap bahwa itu semua hanyalah perasaannya saja. Namun, melihat Rina bersiap pergi ke ladang, firasat buruk itu kembali muncul. Hasan tak bisa menahan pikirannya untuk mengaitkan semua itu dengan kisah ular raksasa yang telah menjadi legenda desa. Ia menatap wajah istrinya yang penuh semangat, tetapi jauh di lubuk hatinya. Ia merasa ada sesuatu yang salah. Seolah cerita lama yang sering ia dengar di warung kopi itu bukan sekadar mitos,
melainkan peringatan yang nyata. Pagi itu, sinar matahari mulai menembus rimbunnya dedaunan di hutan kecil yang menghubungkan dusun ke ladang-ladang sekitar desa Kalempang. Hutan itu, meski hanya jalan setapak yang biasa dilalui petani, memiliki nuansa misterius. Burung-burung yang biasanya berkicau ramai di pagi hari tampak tidak terlihat, seolah ada sesuatu yang membuat mereka enggan menghampiri. Rina melangkah perlahan dengan keranjang rotan di punggungnya. Setiap kali kakinya menyentuh tanah, dedaunan kering yang berserakan menciptakan bunyi gemerisik yang menggema di tengah keheningan. Udara pagi terasa lebih dingin dari biasanya, dan embun yang melekat di daun membuat pakaian Rina sedikit lembab. "Kenapa sunyi sekali hari ini?" gumamnya pelan, berusaha memecah keheningan yang terasa menekan. Ia memalingkan pandangan ke sekitar. Matanya menelusuri batang-batang pohon besar yang berdiri kokoh. Dalam hati, ia teringat cerita neneknya tentang penunggu hutan, makhluk gaib yang konon menjaga keseimbangan alam. Rina menggeleng, mencoba menepis pikiran-pikiran yang tidak masuk akal. Namun, suara gemerisik di balik semak-semak membuat langkahnya terhenti. Jantungnya berdetak lebih cepat saat ia berusaha mengidentifikasi sumber suara itu. Mungkin hanya tikus hutan, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Namun, ketika ia memperhatikan lebih seksama, ia melihat jejak besar di tanah. Jejak yang tidak biasa. Jejak itu panjang, seolah tubuh besar telah melata melewati jalan setapak itu. Ukurannya tidak masuk akal untuk ukuran ular biasa yang pernah ia lihat. Bekas tanah yang tergeser membentuk pola melingkar yang jelas. Rina jongkok untuk memeriksa lebih dekat. Jari-jarinya menyentuh tanah lembab, merasakan tekstur bekas gerakan yang berat. "Jejak apa ini?" bisiknya, napasnya mulai terasa berat. Ia berdiri dengan cepat, matanya menyapu sekeliling untuk mencari tanda-tanda lain. Namun, hutan tetap sunyi, seolah-olah sedang mengamati setiap gerakannya. Rina melanjutkan langkahnya dengan hati-hati. Setiap suara kecil yang terdengar dari balik pepohonan membuatnya terkejut. Ketika akhirnya ia tiba di ladang, ia merasa sedikit lega. Hamparan padi yang menguning memberikan rasa nyaman di tengah suasana yang mencekam. Dengan cepat, ia mulai bekerja. Tangannya yang terlatih memotong padi dengan sabit kecil, memasukkannya ke dalam keranjang rotan. Tetapi, di sela-sela pekerjaannya, ia terus merasa ada sesuatu yang memperhatikannya. Matanya sesekali melirik ke arah hutan, kemana jejak besar tadi menghilang. Beberapa jam berlalu, dan matahari semakin tinggi di langit. Keringat mulai bercucuran di dahi Rina, tetapi rasa tidak nyaman itu tidak pernah benar-benar hilang. Saat ia beristirahat sejenak di bawah pohon kecil di pinggir ladang, suara gemerisik kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Rina bangkit dengan cepat, matanya menatap ke arah suara itu. Ia melihat bayangan besar di kejauhan, di antara pohon-pohon hutan. Bayangan itu bergerak perlahan, namun terasa mengancam. Tubuhnya terasa membeku. "Apa itu?" pikirnya, tidak mampu mengalihkan pandangannya. Bayangan itu tampak melingkar, dan dengan setiap gerakan, tanah di sekitarnya tampak berguncang. Rina mencengkeram sabitnya lebih erat, jari-jarinya gemetar. Namun, ia tidak berani mendekat. Ia hanya bisa berdiri di tempatnya, mengamati bayangan itu hingga akhirnya menghilang di balik pepohonan. Pikirannya dipenuhi dengan berbagai kemungkinan. Apakah itu seekor ular besar seperti yang diceritakan warga? Atau mungkin sesuatu yang lebih berbahaya? Ia tidak tahu. Namun, ia merasa bahwa hari itu akan menjadi hari yang berbeda. Hari yang membawa sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Senja mulai merangkak di atas dusun Toga Paraja. Sinar matahari yang berwarna oranye perlahan menghilang, berganti dengan bayangan gelap yang menelan hutan dan ladang. Di rumah panggung sederhana yang terbuat dari kayu, Pak Hasan duduk gelisah di depan tangga rumah. Matanya menatap lurus ke arah jalan setapak yang biasa dilalui istrinya, Rina, saat pulang dari ladang. Namun, hingga matahari hampir terbenam, sosok itu tak juga muncul. Dia pasti sudah selesai panen sekarang, gumam Pak Hasan kepada dirinya sendiri, meskipun hatinya penuh keraguan. Firasat buruk yang dirasakannya sejak pagi mulai berubah menjadi ketakutan nyata. Pak Hasan beranjak dari duduknya, mengambil senter dan sarung, lalu memanggil tetangga yang tinggal tidak jauh dari rumahnya. "Pak Arif, Pak Dullah, bisa bantu saya cari Rina? Sudah sore, tapi dia belum pulang dari ladang," serunya. Dalam sekejap, beberapa warga berkumpul di depan rumahnya. Mereka adalah orang-orang yang peduli, selalu siap membantu, seperti tradisi gotong royong yang telah menjadi bagian dari budaya mereka. Warga membawa obor, senter, dan alat sederhana lainnya. Suara langkah kaki mereka terdengar berderap saat menyusuri jalan setapak yang menuju ladang.
Malam semakin pekat, hanya diterangi cahaya bulan dan bintang yang bersinar redup di langit. Pak Arif, seorang pria paruh baya dengan kumis tebal, memimpin rombongan kecil itu. Rina biasanya tidak pernah pulang terlambat. Pasti ada sesuatu, katanya sambil terus melangkah. Suara serangga malam dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan menambah kesan mencekam perjalanan mereka. Ketika mereka tiba di ladang, suasana berubah menjadi lebih mencekam. Cahaya obor mereka menyoroti padi-padi yang terhampar luas, bergoyang lembut tertiup angin malam. Namun, tidak ada tanda-tanda Rina. Hanya ada kesunyian yang terasa menekan. "Lihat itu!" seru salah satu warga sambil menunjuk ke arah tanah. Di sana, mereka menemukan sepasang sandal yang diakui Pak Hasan sebagai milik istrinya. Tidak jauh dari sandal itu, ada sehelai kain batik yang biasa digunakan Rina untuk menutup kepala. Pak Hasan berlutut, menggenggam kain itu erat-erat. "Ini punya Rina," ucapnya dengan suara gemetar. Matanya menatap ke arah hutan di pinggir ladang, tempat jejak besar yang terlihat aneh tampak memanjang. Jejak itu begitu besar, lebih besar dari jejak ular yang biasa mereka temui. Pak Dullah, seorang pria yang lebih muda dengan badan tegap, mendekati jejak itu. "Ini bukan ular biasa, lihat ukurannya," ujarnya, sambil menunjuk jejak yang melingkar dengan pola yang jelas. "Mungkin ular sawah besar, tapi ini seperti terlalu besar." Pak Hasan hanya bisa terdiam, tubuhnya bergetar. "Rina, di mana kau sekarang?" bisiknya pelan. Ketika mereka mencoba mencari lebih jauh, suara gemuruh terdengar dari arah hutan. Suara itu seperti sesuatu yang berat sedang bergerak, meretakkan ranting dan dedaunan. Warga saling pandang dengan ekspresi penuh kecemasan. "Apa itu?" tanya salah satu warga. Suaranya hampir tenggelam dalam suara gemuruh tersebut. Pak Arif mengangkat obornya lebih tinggi, mencoba melihat ke arah suara itu. "Kita harus berhati-hati, jangan sembarangan mendekat," katanya dengan nada serius. Namun, rasa penasaran membuat mereka terus maju, meskipun langkah mereka mulai ragu. Suara gemuruh itu semakin mendekat, membuat tanah di sekitar mereka seperti bergetar pelan. Di balik bayangan pepohonan, mereka melihat sesuatu yang besar bergerak. Namun, sebelum mereka bisa melihat lebih jelas, suara itu tiba-tiba berhenti. Hutan kembali sunyi, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Pak Hasan menggenggam kain milik Rina lebih erat. "Kita harus cari sampai ketemu," ujarnya, meskipun hatinya penuh rasa takut. Namun, Pak Arif menepuk bahunya. "Kita harus bijak, Hasan. Malam ini terlalu berbahaya. Besok kita lanjutkan pencarian dengan lebih banyak orang." Dengan berat hati, mereka memutuskan untuk kembali ke desa. Langkah kaki mereka terasa lebih lambat, dan suasana di antara mereka dipenuhi keheningan. Pak Hasan terus memikirkan istrinya. Dalam hatinya, ia berdoa agar Rina selamat dari apapun yang sedang mengancamnya. Fajar menyingsing di dusun Toga Paraja, namun suasana desa jauh dari tenang. Warga berkumpul di depan rumah Pak Hasan, membawa peralatan seperti parang, tombak, dan obor. Malam sebelumnya, suara gemuruh dari hutan, dan hilangnya Rina telah menyebarkan kecemasan ke seluruh penjuru desa. Tradisi gotong royong kembali menjadi kekuatan mereka. Semua orang, dari pemuda hingga orang tua, bersiap untuk melakukan pencarian besar-besaran. "Kita akan menyisir hutan bersama," ujar Pak Arif, yang sejak semalam menjadi koordinator pencarian. "Jangan ada yang terpisah dari kelompok. Jika menemukan sesuatu yang mencurigakan, segera beri tanda." Pak Hasan, yang tidak tidur semalaman, berdiri di antara mereka dengan wajah letih namun penuh tekad. Ia membawa parang miliknya, menggenggamnya erat-erat, seolah menggantungkan harapan terakhir pada pencarian ini. Pencarian dimulai dengan menyusuri ladang tempat Rina terakhir kali terlihat. Matahari pagi yang hangat membuat embun di dedaunan mulai menguap, tetapi suasana tetap terasa dingin. Di sepanjang jalan, mereka menemukan jejak yang sama seperti malam sebelumnya. Jejak besar yang melingkar dan merusak tanah. "Ini arahnya ke dalam hutan," ujar Pak Dullah, menunjuk ke arah jejak yang memanjang ke rimbunnya pepohonan. Dengan hati-hati, mereka melangkah mengikuti jejak tersebut. Setelah beberapa jam berjalan, mereka tiba di sebuah area yang lebih terbuka di tengah hutan. Di sana, mereka melihat sesuatu yang membuat napas mereka tertahan. Seekor ular piton raksasa sedang melingkar di bawah pohon besar. Tubuhnya yang besar, menggembung tidak wajar. "Allahu Akbar," bisik salah satu warga, suaranya bergetar. Pak Hasan mendekat dengan hati-hati, diikuti oleh yang lain. Ular itu tampak diam, seolah kelelahan setelah menelan sesuatu yang sangat besar. Tubuhnya yang mengilap memantulkan cahaya matahari pagi, memberikan kesan mengerikan. "Kita harus menangkapnya," kata Pak Arif tegas. "Ini bisa jadi jawaban atas hilangnya Rina." Warga mulai bersiap dengan alat mereka.
Beberapa membawa tali besar, sementara yang lain mempersiapkan tombak untuk berjaga-jaga jika ular itu melawan. Ada ketegangan di udara. Meskipun mereka takut, harapan untuk menemukan Rina membuat mereka terus maju. Pak Hasan maju lebih dulu. Tangannya gemetar saat ia mengarahkan parang ke arah ular itu. Namun, sebelum ia mendekat lebih jauh, ular itu bergerak. Tubuhnya yang besar bergeser, menciptakan suara gemertak dari dedaunan dan ranting yang patah. Warga mundur beberapa langkah, tetapi mereka tidak menyerah. Dengan kerjasama yang penuh kehati-hatian, mereka berhasil melingkarkan tali di sekitar tubuh ular tersebut. Beberapa warga menarik tali dengan kuat, sementara yang lain mencoba menahan kepala ular agar tidak menyerang. Perjuangan itu berlangsung lama, dengan teriakan dan keringat yang bercucuran. Akhirnya, ular itu berhasil mereka kendalikan. Pak Hasan mendekati ular itu dengan napas tersengal. Ia melihat perut ular yang menggembung dan tahu apa yang harus dilakukan. Dengan berat hati, ia mengarahkan parang ke perut ular itu. Bismillah, ucapnya pelan sebelum mulai membelah kulit tebal ular tersebut. Suasana hening. Semua mata tertuju pada apa yang ada di dalam perut ular. Ketika akhirnya tubuh Rina terlihat, jeritan tangis pecah di antara warga. Pak Hasan jatuh berlutut, memeluk tubuh istrinya yang telah dingin. Air matanya mengalir deras, membasahi wajah Rina yang masih mengenakan kebaya lusuhnya. "Rina, kenapa harus begini?" Isaknya, suaranya nyaris tak terdengar. Beberapa wanita desa ikut menangis, sementara para pria hanya bisa menundukkan kepala, tak sanggup berkata-kata. Suasana yang semula dipenuhi harapan kini berubah menjadi duka mendalam. Trauma dari kejadian ini meninggalkan luka yang sulit disembuhkan bagi seluruh warga desa. Pagi itu, langit di dusun Toga Paraja berwarna kelabu. Hujan gerimis turun perlahan, seakan-akan alam ikut menangis atas kehilangan yang dirasakan oleh desa. Di depan rumah panggung Pak Hasan, warga berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Rina. Suasana sunyi, hanya terdengar suara tangisan pelan dari keluarga yang ditinggalkan. Pak Hasan berdiri di depan jenazah Rina yang sudah dikafani. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usianya. Matanya sembab, tetapi ia berusaha tetap tegar di hadapan warga yang datang untuk memberikan dukungan. "Rina adalah perempuan yang kuat," katanya dengan suara bergetar. "Dia selalu mencintai ladang dan tanah ini. Dia pergi sebagai seorang petani yang penuh dedikasi." Suara tangis semakin terdengar saat peti itu diusung menuju pemakaman keluarga yang terletak di pinggir desa. Pemakaman sederhana itu dikelilingi oleh pohon-pohon besar, tempat yang tenang dan damai. Pak Hasan sendiri yang menaburkan tanah pertama di atas makam istrinya, diikuti oleh keluarga dan warga desa. Setiap orang berdoa dengan cara mereka masing-masing, berharap arwah Rina menemukan kedamaian. Hari-hari setelah pemakaman, dusun Toga Paraja dipenuhi rasa kehilangan yang mendalam. Kejadian tragis itu menjadi pembicaraan di setiap sudut desa. Warga mulai merenungkan hubungan mereka dengan alam sekitar. Banyak yang menyadari bahwa mereka terlalu sering mengabaikan tanda-tanda bahaya yang ada di sekitar hutan. Pak Arif, salah satu tokoh masyarakat, mengadakan pertemuan di balai desa untuk membahas langkah-langkah ke depan. "Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi," katanya. "Tapi kita bisa belajar dari ini. Kita harus lebih memahami hutan dan hewan-hewan yang hidup di dalamnya. Kita harus tahu cara melindungi diri tanpa merusak alam." Warga setuju. Mereka mulai membentuk kelompok patroli untuk memantau pergerakan hewan liar di sekitar ladang. Para tetua desa membagikan pengetahuan tradisional tentang cara menghadapi situasi berbahaya di hutan. Pendidikan kepada anak-anak juga diberikan, mengajarkan mereka untuk menghormati alam dan menjaga keseimbangan ekosistem. Pak Hasan, meskipun dirundung duka, turut aktif dalam usaha ini. "Rina mencintai ladang ini," katanya suatu hari saat berbicara di depan warga. "Dia tidak ingin kita takut pada hutan, tetapi dia ingin kita lebih berhati-hati." Sebulan setelah kepergian Rina, Pak Hasan memutuskan untuk melakukan sesuatu yang istimewa. Di tengah ladang mereka, tempat Rina sering menghabiskan waktu, ia menanam sebatang pohon nangka. Pohon itu bukan sekadar tanaman, tetapi simbol dari cinta, keberanian, dan dedikasi seorang petani yang kini telah tiada. "Pohon ini akan tumbuh besar," katanya sambil menggali lubang untuk menanam bibit pohon itu. "Setiap kali kita melihatnya, kita akan mengingat Rina. Kita akan mengingat semangatnya, dan kita akan terus menjaga apa yang dia cintai." Warga desa datang untuk menyaksikan momen itu. Banyak yang membawa bibit pohon mereka sendiri, menanamnya di sekitar ladang sebagai bentuk penghormatan kepada Rina. Ladang yang dulunya hanya dipenuhi tanaman padi kini menjadi hamparan hijau yang dipenuhi pohon-pohon muda.
ladang itu berubah menjadi simbol harapan dan pelajaran bagi semua orang. Pak Hasan sering terlihat duduk di bawah pohon nangka yang ditanamnya. Meski duka belum sepenuhnya hilang, ada ketenangan di wajahnya. Ia tahu bahwa kenangan tentang Rina akan terus hidup, bukan hanya dalam ingatannya, tetapi juga dalam hati seluruh warga dusun Toga Paraja. Kejadian tragis itu mengajarkan desa untuk hidup lebih selaras dengan alam. Mereka menyadari bahwa manusia dan alam tidak bisa dipisahkan. Kehidupan mereka bergantung pada keharmonisan dengan lingkungan sekitar. Pohon-pohon yang tumbuh di ladang Rina menjadi saksi bisu perubahan cara pandang mereka terhadap alam. Dan di tengah semua itu, pohon nangka milik Rina berdiri kokoh, menjadi simbol kekuatan seorang perempuan yang telah pergi tetapi meninggalkan warisan tak ternilai bagi desanya.